Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di Laboratorium ICT Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari rumus VLOOKUP dan LOOKUP dan bagaimana cara menggunakannya. Dapat dilihat di tampilan teman-teman, ada sebuah data, sebuah ilustrasi data rekapan, tabel rekapan dari rental kamera Shafa yang beralamatkan Jalan Paul Sumarto, nomor 19 Purwokerto, Jawa Tengah. Saya ulas sedikit. Di tabel utama ini nanti kita akan memasukkan data sesuai dengan tabel bantu ini ya. Nah, untuk nomor, tanggal, nama penyewa itu kami buat secara random ya teman-teman. Jadi apabila ada kesamaan nama, kami sebelumnya mengucapkan permintaan maaf ya. Nah, oke lanjut. Untuk kode kita masukkan secara random. Misalkan Vero itu menyewa kamera. Kita lihat di sini kamera itu kodenya MR sama ya. Nah, untuk Dika kode RN berarti dia menyewa drone dan seterusnya ya. Nah, untuk memasukkan nama barang kita bisa masuk kalau misalkan datanya sedikit seperti ini, kita memungkinkan memasukkan secara manual. Misalkan MR itu di tabel bantu itu kamera, kita masukkan kamera. Untuk Dika itu RN itu drone. Tapi bagaimana kalau misalkan data ini banyak 100 kah atau mungkin 1000 dan lainnya, misalkan lebih banyak lagi seperti itu. Kita nggak mungkin masukkan satu-satu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu menggunakan rumus yang tadi kami singgung, yaitu rumus VLOOKUP. Oke, sekarang kita masuk ya. Rumus VLOOKUP bagaimana penggunaannya? Penggunaannya adalah kita masukkan tulis VLOOKUP, buka kurung. Nah, setelah ini kita masukkan dulu value-nya dulu ya, lookup value-nya. Kita masukkan yang MR ini, yang kode MR. Oke, setelah itu apa? Setelah itu klik titik koma. Untuk titik koma ini sendiri perlu diperhatikan teman-teman. Di masing-masing laptop, masing-masing device itu biasanya berbeda. Ada yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan titik 2, tergantung device-nya masing-masing. Jadi teman-teman perhatikan dulu sebelum digunakan seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada titik koma, berarti sistem pada device yang saya gunakan itu supportnya menggunakan titik koma. Oke, lanjut ya, titik koma. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita masukkanlah data yang di sini. Tabelnya kita blok semuanya. Nah, di tabel bantu ini kita masukkan hanya isinya saja, yang MR, terus RN, PD, BZ, nama barangnya ini, terus tarifnya seperti itu dimasukkan. Untuk headernya yang bagian ini, kode, nama barang, tarif itu tidak perlu diblok. Oke, tidak perlu diblok. Nah, setelah diblok yang bagian isi, kita kunci terlebih dahulu si selnya. Untuk apa? Biar nggak lari-lari. Oke, biar nggak lari-lari kemana-mana. Nah, kita kunci. Bagaimana caranya? Kita klik F4. Nah, dikunci sampai dengan muncul logo string seperti ini ya. Logo string, logo dolar lah, seperti itu. Setelah itu apa? Kita klik lagi titik komanya. Kita klik titik koma. Setelah itu apa? Karena kita mencari nama barang kita lihat di sini di tabel bantu, nama barang itu ada di kolom kedua. Kita urutkan, di kolom 1 itu ada kode, kolom kedua ada nama barang, kolom ketiga itu ada tarif, seperti itu. Karena nama barang kita masukkan kolom kedua, klik angka 2. Nah, setelah itu apa? Klik titik koma. Nah, setelah itu masukkanlah false. Nah, seperti ini ya. Terus klik enter. Nah, masuk. Setelah itu apa? Kita tarik sampai bawah. Nah, jika teman-teman masih ragu,
teman-teman bisa membandingkan terlebih dahulu kalau misalkan datanya sedikit. Oke. Untuk kamera, kita lihat di sini kamera MR, drone RN, terus apa lagi? Tripod itu PD, stabilizer BZ. Oke, kita asumsikan semuanya sudah benar ya. Oke, untuk lama sewa kita masukkan random aja. Misalkan Vero itu sewa kamera 3 hari, drone ini 2, ininya 4, ini 2, 1. Terus stabilizernya dia sewa untuk 3 hari misalkan, kameranya Dika sewa 5 hari misalkan. Terus Kamila sewa kamera 2 hari, untuk Renos dia sewa tripod untuk 3 hari misalkan. Untuk Devano dia sewa drone 2 hari. Oke. Nah, setelah ini untuk MOU-nya ya, misalkan perjanjian di awal antara si penyewa dengan si pemilik. Vero dia sewanya 3 hari. Ternyata Vero ini mengembalikan kamera, ternyata malah bukan 3 hari, tapi 5 hari. Dia baru kembalikan 5, terus misalkan Dika itu dia kembalinya baru 3 hari, terus misalkan Syafiola tetap 4, terus Laura itu 3 hari, Devana 2, Vero nya 3, 5, 2, 5, dan 2. Oke, misalkan seperti ini ya teman-teman datanya. Misalkan apa namanya, saya ulas sedikit. Si Syafiola, misalkan Syafiola dia sewa kamera, perjanjiannya 4 hari, kembalinya pun 4 hari, berarti aman ya, nggak ada denda. Tapi kita lihat Vero itu dia sewa untuk 3 hari, tapi kembalinya 5 hari, berarti dia kena denda selama 2 hari, seperti itu. Nah, untuk nanti dendanya itu masuk di tabel yang ini, kolom yang ini, denda, seperti kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke tarif. Nah, tarif sama seperti yang tadi, kita gunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana penggunaannya? Sama seperti yang tadi, oke? Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita masukkan value-nya dulu, titik koma, kita blok semuanya, kita kunci F4, titik koma lagi, karena di sini tarif yang dicarinya, ingat, karena cari tarif, berarti kita lihat ini kolomnya kolom ketiga. Nah, klik kolom ketiga, titik koma lagi, setelah itu baru false. Kenapa harus ditulis false? Kalau misalkan nggak ditulis false, nanti bakalannya seperti ini. Kalau misalkan kita masukkan data yang salah, misalkan di kode itu kita masukkan kode yang lain selain ada yang di sini seperti itu. Nah, nanti yang munculnya itu bakalan data paling terakhir. Nah, data paling terakhir itu stabilizer di sini misalkan. Nah, nanti yang akan muncul di data sini itu stabilizer. Teman-teman bisa mempraktekannya sendiri, oke? Nah, setelah ini kita klik enter. Seperti itu. Sama seperti tadi, kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk biaya bagaimana? Biaya itu perkalian antara tarif dengan lama sewa. Sama dengan tarif dikalikan dengan lama sewa. Oke, sama dengan berapa? Nah, ini kita tarik dulu ke bawah. Oke, kita lihat di sini. Seharusnya Vero itu membayar 255.000 dengan sewa 3 hari. Seharusnya. Tapi karena dia kembali 5 hari, kita lihat di dendanya. Bagaimana cara menghitung denda? Denda itu sama dengan dibuka kurung dulu, terus waktu kembalinya ini karena 5 hari ya, dikurangi lama sewa. Nah, kita tutup kurung dulu, dikalikan dengan tarif. Seperti itu. Nah, baru klik enter. Nah, ini dendanya seperti itu. Kenapa 170? Karena dia lebih dari waktu yang ditentukan, waktu lama sewanya awalnya 3 hari, ternyata kembali 5 hari, berarti kan nambah 2 hari nih. 85.000 dikalikan 2, seperti itu jadinya 170. Kita drag lah ke bawah nih, kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat di sini.
Nah, untuk jumlahnya bagaimana? Jumlah bayar yang harus dibayarkan si Vero ini itu sama dengan biaya ditambah dengan denda. Oke, biaya ditambah dengan denda. Sama, kita tarik sampai bawah. Set. Nah, seperti ini. Nah, untuk total bagaimana? Itu gampang. Total itu tinggal ditambah sum dari yang sini. Nah, seperti itu. Udah jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk memperjelas bagaimana, kita gunakanlah yang ini. Nah, accounting kita rapihin dikit ya teman-teman ya. Nah, kita rapihin dikit biar nggak terlalu kelihatan jelek ya. Nah, ini pun sama ya, kita gunakan accounting juga. Nah, sip. Nah, inilah total dari penghasilan dari rental kamera Shafa. Seperti itu. Bacanya bagaimana? Vero karena dia telat 2 hari, dia kena denda 170.000. Nah, untuk pembayarannya totalnya berarti berapa? Biaya utamanya, biaya pokoknya itu 255.000, dendanya itu 170.000. Nah, berarti jumlah bayar yang harus dibayar Vero itu 425.000 seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Sampai sini teman-teman bisa melihat bagaimana cara penggunaan VLOOKUP. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana kalau misalkan penggunaannya HLOOKUP. Kita lihat nih. Nah, di sini ada tabelnya sama teman-teman. Tabelnya sama, penggunaannya pun itu sebenarnya sama. Cuman bedanya bagaimana? Itu bedanya cuma di rumus pertama, jelas rumus. Kalau misalkan VLOOKUP itu menggunakannya kolom. Yang ini ya teman-teman ya, kolom ke bawah. Nah, kalau misalkan HLOOKUP itu mendatar ke samping kayak gitu loh. Jadi si datanya tuh ke samping kayak gitu. Nah, di sini kita coba deh ya, kita coba untuk Vero itu misalkan RN misalkan ya, RN ED BZ MR MR. Nah, oke. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, untuk Devano nih, saya sengaja menggunakan kode yang nggak ada pada tabel. Oke, nggak ada pada tabel. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita masukkan rumus HLOOKUP. Tulisannya bagaimana? Tulisannya sama seperti yang tadi ya. Sama dengan HLOOKUP buka kurung, terus value-nya teman-teman, jangan lupa value-nya, koma. Nah, ini nih, ini yang di blok seperti itu, di blok. Terus jangan lupa dikunci juga, titik koma. Setelah itu, ini pentingnya teman-teman, karena kita mau mencari nama barang itu ada pada baris kedua. Ingat, karena HLOOKUP itu baris, ini baris pertama, terus ini baris kedua, baris ketiga. Oke. Nah, untuk nama barang itu ada baris kedua, berarti kita masukkan 2, angka 2, koma, jangan lupa false. Oke, drone, RN itu drone, betul. Kita drag ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan teman-teman di sini. Jadi si Devano ini, karena kita salah masukkan kode, itu nggak kedeteksi. Nah, gimana kalau misalkan si Devano itu kita benerin? Misalkan dijadikannya kamera deh, misalkan. Kamera itu MR. Nah, datanya langsung berubah seperti itu, teman-teman. Nah, oke, untuk lama sewa kita masukkan random. Nah, oke.
Kita masukkan random ya teman-teman ya. Nah, untuk kembalinya kita randomin juga. Sorry, masuk ini 2, ini 6. Oke, stabilizer kita masukkan 4, terus ini 2. Oke. Nah, penggunaannya sama ya teman-teman, sama kayak tadi. Ini lookup, buka kurung, kita lihat dulu value-nya, klik value. Nah, habis klik value itu titik koma kita blok juga, jangan lupa dikunci biar nggak kemana-mana ya guys ya. Terus kita lanjut lagi. Setelah itu karena kita cari tarif yaitu ada di baris ketiga, berarti kita masukkan angka 3, titik koma lagi, jangan lupa kita masukkan. Nah, oke, sip, masuk ya. 110, kita coba lihat drone 110 betul. Oke, kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah. Untuk biaya bagaimana? Sama seperti tadi, tarif dikalikan dengan lama hari. Oke, tarif kalikan lama hari, kita tarik. Nah, kayak gini. Oke, untuk denda bagaimana? Sama seperti yang tadi, buka kurung, kembali dikurangi dengan lama sewa. Lama sewa dikalikan dengan tarif. Oke, nah 0 nih, bagus nih, harus sesuai janji ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan udah janjian, misalkan aduh pak saya telat nih, nah baru nggak masalah, itu kita masukkan ya. Setelah itu masuk ke jumlah bayar sama kayak tadi nih. Jumlah bayar itu biaya ditambah dengan denda. Oke, kita tarik set. Nah, ini pun sama, buka kurung, kita tarik semuanya. Oke. Nah, di sini oke ya teman-teman, kita bisa lihat ya. Kita ubah dulu ininya. Kita ubah ke accounting, ini pun sama. Oke, udah di sini teman-teman, kita bisa rapihin dikit lah biar kelihatan rapih gitu ya, biar kelihatan ganteng, nggak begitu kumel. Oke, udah. Nah, oke teman-teman bisa lihat bagaimana caranya menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Kembali kami tegaskan, untuk VLOOKUP dan HLOOKUP tidak hanya akan teman-teman jumpai di sini, tetapi di mata kuliah yang lain teman-teman akan sering banyaknya menggunakan rumus ini, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan banget. Nah, untuk kalau misalkan ingin menambah, aduh masih kurang nih, coba teman-teman bisa mengeksplor aja sendiri. Misalkan nih yang apa namanya, yang si Vero mau diubah, boleh, bisa. Misalkan Vero di sini itu dia sewanya drone. Oke, dia kita mau ganti stabilizer BZ misalkan, bisa teman-teman tuh berubah langsung, uangnya pun berubah seperti itu. Atau mungkin Vero berubah lagi mau sewanya itu PD, ternyata PD itu tripod, berubah tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengeksplor aja kayak gitu. Lama harinya pun sama, lama harinya harusnya misalkan kembalinya 3 hari, dia malah kembaliin 7 hari, itu bakalan berubah juga kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lebih lagi sendiri pribadi seperti itu, nggak perlu terkungkung ke video ini. Oke, mungkin segitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan.